gue pukul nih, gue tonjok nih, gue tonjok dia. Kenapa? Karena apa? Gue cinta sama kamu. Gitu. Rela melakukan hal-hal yang tanda kutip tidak masuk akal demi membuktikan cinta mereka kepada pasangan mereka. Gimana cara gue sebagai lelaki ini harus bikin cewek senang gitu dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada Mario. Kalau gue nggak begini, gue nggak cinta sama dia, ya udah putusin aja. Oh iya, budak cinta. Sorry ya, bukan mau menghakimi. Dari situ kita bisa melihat bahwa kayak mau merasa jagoan juga tuh, gitu kan. Iya. Alasan karena supaya mau dihargai mungkin jadi laki-laki, dianggap berharga, dianggap berharga. Aku cinta padamu, kamu mau ngegebukin orang demi aku. What? Jangan biarkan kebucinanmu memimpin langkahmu, tapi coba lihat baik-baik pacar kamu, calon kamu. Coba pikir baik-baik, dia ini orang yang kayak gimana. Dan kalau misalnya lu punya pacar misalnya ya, yang selalu menuntut lu untuk membuktikan itu hati-hati, red flag itu. Iya. Bahaya banget. Karena apa? Karena dia selalu merasa tidak puas dan tidak cukup. Be careful dengan pasangan yang kayak begitu. Halo para budak cinta di sana, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Kenapa budak cinta kok? BTW itu opening tadi dari Ko Andre. Kenapa budak cinta? Karena kita akan ngebahas topik budak cinta atau bucin. Topik budak cinta. Iya, jadi topik ini adalah topik yang terinspirasi teman-teman dari kisah yang viral berjilid-jilid setelah kasus CCTV mati. Oh gitu. Masih ada kasus baru ya ini. Iya, ya. kasus, BTW ini teman-teman pasti udah salah sangka dulu nih, karena di depan judul thumbnail mungkin itu tidak ada hubungannya dengan kasus percintaan. Karena kita mau bahas satu kasus yang memang lagi viral atau sedang viral saat ini, walaupun nge-boomnya udah lama, yaitu kasus teman kita. Bukan teman ya. Bukan teman, gak kenal juga. Kasusnya saudara Mario dan Agnes gitu. Ada beberapa orang ya yang terlibat di sana ya. Dan permasalahannya ini beberapa orang ini ada hubungannya dengan organisasi-organisasi yang lebih besar. Makanya rame banget. Rame banget. Tapi let's say oke lah, kita kerucutkan si Mario dan Agnes, pacarnya dan Dear David. Lu udah sebut ngomong nama ya. Oh iya, udah Agnesnya dan bisa Dear David dan temannya Mario yaitu Shane atau Sean? Saudara S gitu. Kalau di berita tuh saudara S gitu. Nah, di antara segala gosip-gosip yang beredar dan juga ceritain di Twitter, kita nggak mau ngarah ke sana teman-teman, karena kita nggak tahu kebenarannya juga. Mungkin mereka lagi melalui proses yang kita juga nggak tahu gimana. Cuman teman-teman udah tahu lah ya cerita mereka kenapa bisa viral. Awalnya tuh karena si Mario ini melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora namanya. Gua nggak tahu, kalau Ozora mah Subasa dong. Iya, David Ozora kalau nggak salah. Gua nggak terlalu ngikutin kasusnya. Cuma yang gua tahu kan videonya. Videonya itu mungkin sebagian teman-teman sudah lihat ya, dan itu sangat violent banget ya, maksudnya sangat kasar banget. Dan akhirnya David itu saat kita syuting ini sudah mulai sadar, meskipun belum bisa kenal siapapun, begitu ya. Kita doakan semoga pemulihan lah ya, jadi lebih baik. Cuman yang kita sesalkan banget ini kan, yang rame ini gara-gara ini dilakukan oleh seorang anak remaja. Pemuda apa remaja sih? Remaja 20. Pemuda dong. Anak pemuda usia 20 tahun menganiaya anak remaja usia 17 tahun, 16-17 tahun. Gara-gara katanya ya. Gara-gara yang menjadi pemicu awal katanya ini anak 15 tahun yang ngadu, katanya begitu. Yang pada saat itu adalah pacarnya si Mario ini. Nah teman-teman, ini pas gue pertama kali dengar kasusnya, wah gue agak shock sesaat sih sebenarnya. Karena gue pikir mereka udah gede. Oh gitu. Karena gue pikir mereka udah gede. Oke. Awalnya dong, kan gue nggak tahu dong. Pas gue lihat di berita, ternyata mereka masih di bawah gue, masih remaja, gila, masih kecil-kecil gitu. Gue tuh berasa kayak tua banget. Enggak, maksudnya lu bayangin deh. Oke. Iya, jadi maksudnya gini, yang membuat kita shock itu adalah kenapa di usia sedini itu sudah
melakukan berbagai macam kita ngomong kejahatan tuh kita reluctant ya. Jangan. Kita melakukan kenakalan yang sudah lebih nakal dari kenakalan remaja pada umumnya gitu loh. Iya enggak sih? Sebelum kita move on ke sana, lu di umur 20 kenakalan remaja apa yang lu pernah lakukan? Bentar, 20 ya. 20 remaja pemuda deh, oke lah, kenakalan. Kampus tuh ya. Gua anak kampus. Iya. Apa ya? Udah punya pacar belum? Mulai dari situ deh. Udah punya pacar belum? Udah guys. Gua udah. 21. Nah, umur 21. Udah punya pacar? Umur 21. Baru pertama kali. Kenakalannya apa? Ingat gak? Lu pernah nakal apa gitu, inget gak? Pas lu kuliah gitu kan di Universitas Surabaya. Enggak ya, hidup Anda tuh Universitas di Surabaya, bukan Universitas Surabaya. Iya, Universitas di Surabaya. Hidup Anda tuh saya lihat baik-baik saja ya. Penuh dengan Enggak, waktu zaman itu soalnya nakalnya paling bikin gerakan di kampus. Melawan pembina. Oke, kita ganti melakukan gerakan politik. Oke, kalau gitu kenakalan lu next level juga ternyata. Iya, kenakalan gue waktu itu bikin movement politik. Gitu. Gue melakukannya 2 kali selama hidup perkampusan gue. Emang luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin gue jadi aktivis tuh 98. Gue baru mau bilang lagi, gue umur 20 ngomong ke cewek aja gue nggak berani. Tapi BTW gue umur 20 udah pacaran loh. Oh iya. Di 20 tuh gue udah pacaran. Okay. Jadi pas gue pacaran, gue kan orangnya malu-malu ya. Jadi tuh buat belain mungkin teman-teman tidak bisa menyangka ya Julius kok jadi malu-malu ya. Malunya tuh maksudnya yang kayak wanita tuh sosoknya tinggi gitu. Saya sosoknya rendah gitu. Jadi insecure. Iya, jadi gue agak isu insecure nih. Gimana cara gue sebagai lelaki ini harus bikin cewek seneng gitu dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada Mario. Nah, jadi gini teman-teman. Sekali lagi kita tidak ingin berspekulasi lebih banyak, tetapi kita hanya ngomongin apa yang sudah kelihatan menjadi fakta lapangan. Fakta lapangannya adalah Mario melakukan penganiayaan terhadap David. Itu fakta lapangan. 1. Dan sudah diakui juga oleh kaum-kaum ini, mereka-mereka terkait ini, dan kita boleh mengambil kesimpulan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan karena ada faktor ingin membuktikan cinta. 2. Ya kan? Membuktikan cinta kepada si Agnes gitu ya, kekasihnya, dan akhirnya dilakukanlah penganiayaan tersebut. Jadi kayak semacam gua nggak terima nih misalnya ya. Entahkah itu terjadi sebelumnya apa, kita nggak pernah tahu sekali lagi. Kita nggak mau bahas juga. Tetapi gua pukul nih, gua tonjok nih, gua tonjok dia. Kenapa? Karena apa? Gua cinta sama kamu. Gitu. Pembuktian cinta. Ya, jadi ini adalah hal yang kita mau bahas nih, yang kita sebut tadi dengan istilah bucin. Ya. Budak cinta. Kenapa seorang laki-laki atau perempuan rela melakukan hal-hal yang tanda kutip tidak masuk akal demi membuktikan cinta mereka kepada pasangan mereka? Iya, sebenarnya gini loh, pembuktian cinta itu kalau menurut gue ya ada hubungannya dengan masalah secure atau tidak secure. Kayak gitu, Kak. Pernah nggak sih kita ngalamin fase-fase tertentu jadi bucin? Oh pernah. Oh pasti pernah. Teman-teman juga pasti pernah kan begitu kan ya? Yang belum pacaran pasti nanti akan. Iya. Yang lagi pacaran sudah terjadi. Jadi ada satu masa gimana bucin banget tuh sampai istilahnya tuh kayak mau makan ingat dia gitu kan ya, mau tidur ingat dia. Terus kemudian pokoknya bucinnya luar biasa. Kenapa? Karena kayak ya udah itu fasenya. Ada fase bucin gitu. Cuman problemnya adalah ketika jadi bucin, masalahnya itu adalah kita kadang bisa sangat berpotensi banget ngelakuin hal-hal yang tidak logis tidak seharusnya kita lakukan. Kalau tidak logis ya ada lah pasti ceritanya. Apa cerita bucinmu? Gue lagi ngebayangin justru pas lu ngomong tidak logis dan tidak masuk akal, kejadian apa yang gue pernah lakukan. Tidak logis dan tidak seharusnya. Ya tidak seharusnya. Kalau tidak logis doang tapi ya wajar lah, oke lah gitu dong. Ya. Tapi kalau tidak seharusnya tuh kan jangan gitu. Gue tuh lagi bayangin karena kalau gue melakukan sesuatu yang tidak logis dan tidak seharusnya, gue pernah ngapain ya ke cewek gue ya. Contoh paling sederhana, lu begadang sampai malam tungguin nih buat video call. Terus habis itu itu tidak
Ya itu bucin lah, kebucinan lah ya. Kalau bilang nggak logis, iya dan enggak lah. Iya dan enggak. Iya, soalnya nggak logis itu kalau misalnya gini, lu padahal misalnya besok ada ujian, atau lu mesti belajar, atau lu mesti tidur awal. Besok karena lu mesti bangun pagi. Terus lu bela-belain video call gitu sampai jam 2 malam gara-gara apa? Gara-gara dia kangen. Oh my goodness. Bener-bener itu contoh pada level yang ya level itu nggak logis. Ya nggak logis, tapi levelnya tuh bukan yang level gimana gitu loh. Bukan level yang kayak ya oke lah jatuh cinta, tapi nggak usah sampai gitu amat gitu. Kalau kasusnya Mario sama si kekasihnya kan itu udah pada level sangat ekstrim. Tidak seharusnya. Gitu. Iya, tidak seharusnya dan tidak logis gitu. Tidak boleh bahkan teman-teman, maksudnya kayak karena ingin membuktikan cintanya dia sampai merugikan orang lain. Iya. Sampai segitunya. Makanya gue bilang tadi ada hubungannya dengan masalah insecure sebenarnya. Ya, insecure itu dalam arti begini, bahwa kayak gue tuh merasa gue pengen membuktikan sesuatu padahal actually dalam satu relasi yang sehat, lu tuh feel safe. Kata yang bagus. Iya kan? Kata yang bagus. Dalam satu relasi yang sehat, lu tuh feel safe dengan pasangan lu. Sama halnya pasangan lu juga feel safe. Dalam arti gini, apapun, lu nggak perlu melakukan pembuktian bodoh untuk membuktikan cinta lu. Iya, berarti tadi gue mau masuk ke situ justru. Berarti sebenarnya kalau gitu, kalau kita mengasihi seseorang, kita cinta sama seseorang, perlu nggak sih kita buktiin? Perlu dong. Iya, maksudnya pembuktiannya perlu. Pembuktiannya dengan apa? Pembuktiannya dengan sebuah pembuktian yang wajar. Iya dong. Iya, kayak. Iya, pembuktiannya misalnya begini. Misalnya kalau lu berelasi dengan seseorang, lu kasih waktu. Lu kasih perhatian, ya kan? Lu batasan. Iya, gitu lu memberikan kasih yang lebih. Misalnya lu beliin makan, lu beliin apa, atau lu tanya kabar. Itu kan wajar. Lu menaruh perhatian gitu loh. Itu pembuktian kalau menurut gua. Gitu. Pembuktiannya juga dengan waktu gitu, berjalannya waktu, itu pembuktian. Gitu. Cuman kan ada sampai pada saat titik tertentu tuh, oke, gue melihat pembuktian itu dan for me it's enough. Gue mau jadi pacar lu misalnya. Atau yuk kita jalan sama-sama berelasi. Nah ketika udah jalan bersama-sama berelasi, penting banget untuk feel safe. Gak usah lagi ngebuktiin diri kayak, aku cinta padamu, gue akan potong gunung Himalaya demi kamu. Puji Tuhan. Gak usah gitu amat gitu loh. Karena apa? Karena kenapa mesti gitu? Karena ada satu insecure gitu. Bisa. Nah ini tadi yang akan kita bahas. Bukannya sekali lagi teman-teman, sorry ya, bukan mau menghakimi Mario, Agnes dan ini ya. Cuman dari situ kita bisa melihat bahwa kayak mau merasa jagoan juga tuh gitu kan. Akhirnya mukulin atau ngegebukin mantannya si pacarnya demi kayak mau alasan karena supaya mau dihargai, mungkin jadi laki-laki, dianggap berharga, dianggap aduh aku cinta padamu, kamu mau ngegebukin orang demi aku. What? Nah ini bahaya banget. Iya. Ini bahaya banget. Dan gua rasa pada sesuatu level ini sebenarnya terjadi di mana-mana, cuma nggak kelihatan aja. Makanya kita butuh untuk mengetahui di dalam. Nah ini sekarang gua ngomong nih, di dalam kekristenan kita tuh ada yang namanya saat teduh kan. Iya. Saat untuk kita tuh memikirkan, merenungkan apa yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam hidup gua, apakah ini benar, kenapa gua begini gitu loh, kenapa, layak nggak, kayak gitu tuh, kayak gitu. Nah yang terjadi sama si Mario sama Agnes ini kan kita sesalkan sekali. Iya. Begitu. Sayang. Apalagi kan karena oke lah, fakta lapangan kita tahu bahwa kelihatannya bahwa Mario berasal dari keluarga yang sangat kaya. Bukan cukup. Oh, bukan cukup. Sangat kaya. Sangat berkecukupan. Iya. Harta orang tuanya banyak. Luar biasa. Dia sudah terbiasa dengan kendaraan mewah. Motornya bukan PCX ataupun Gesits. Anda menyebut diri sendiri. Oh enggak, kan PCX dan Gesits. Bukan motor listrik yang harus dicas baterainya. Motornya harus pakai Pertamax turbo itu. Iya, gila. Iya dia, bener nggak sih? Iya. Dia cuma taunya Honda Jazz. Otomotif. Ya, lanjut. Iya, Rubicon gitu kan. Iya, ya. Rubicon. Sorry,
yang nomornya palsu itu. Biarkan pihak berwenang yang ngurus. Iya, jadi karena udah berasa power, udah punya power banget, berasa bahwa gue bisa ngelakuin segala hal mungkin. Karena orang tua gue mungkin cukup duit, gue punya banyak backingan mungkin. Akhirnya berani ngelakuin yang kayak gitu, konyol gitu, konyol banget. Akhirnya merasa punya kuasa ya. Terus kemudian, nah itulah sedihnya itu ya. Ada orang kan mengatakan begini, bahayanya itu adalah kalau lu punya kuasa, sedangkan di sini lu kosong. Gue tiba-tiba keinget quotes. Wah, apa tuh? Ayo, ini sebenarnya si temen lu, Deddy Cahyadi yang ngomong. Apa tuh? Dia ngomong gini, kalau lu mau tahu karakter seseorang, lu kasih kuasa, lu kasih jabatan, betul. Lu kasih posisi, lu bisa tahu karakter orang itu. Betul. Dan paling bahaya banget kalau lu punya kuasa, di sini lu kosong. Oh gila. Dan itu terjadi pada si Mario. Sedih banget. Nah makanya gini loh, buat teman-teman yang lagi bucin, jangan biarkan kebucinanmu memimpin langkahmu. Tapi coba lihat baik-baik pacar kamu, calon kamu. Coba pikir baik-baik, dia ini orang yang kayak gimana gitu. Iya. Gue juga mikir gitu. Misalkan pas pertama kali mereka pacaran gitu, pernah nggak ya mereka bahas atau lihat gitu? Misalkan, I don't think so sih. Enggak ya. Karena gini kan sekarang tuh kalau kita pacaran itu kan kayak ya udah, lu suka gue suka lu kan gitu, kayak ngegebet. Ya udah kita jadian yuk. Udah gitu aja. Kan itu di antara teman-teman remaja ya gitu kan. Kayak gitu. Bahkan mungkin pemuda juga ya, kayak kuliah gitu, kayak gitu kayak maksudnya nggak ada waktu untuk memikirkan gini, kayak karena kadang tuh dalam kemudaan kita tuh sebenarnya nggak tahu apa yang kita butuhkan. Gue setuju, cuma tahu apa yang kita mau aja, senengin aja, iya kan? Gitu. Padahal sebagai seorang istri, let's say ya, lu bisa bayangin nggak lu punya suami dan suami lu tuh ngegebukin orang. Lu bisa bayangin nggak bahwa sepanjang keluarga lu nanti ke depan, lu punya suami yang temperamental, suka ngegebukin orang, dan lu mau nggak? Di waktu remaja berasa kayak gila, my hero, my superhero kan gitu. Iya. Tapi di kemudian hari belum tentu. Lu punya suami yang ngegebukin orang. Di jalan bisa ngegebukin orang. Anak-anak lu lihat bapaknya ngegebukin orang gitu. Lu mau nggak? Karena itu nggak dipikirin. Nggak mau, iya. Yang belum kejadian, maksudnya kita pasti berpikir dong, nggak mungkin lah dia kayak gitu. Ngerti nggak? Kayak kita pasti berekspektasi dia bakal jadi orang yang baik dan sebagainya dong. Dan dia melakukan ini buat gua. Dia melakukan ini bener gitu. Tapi ya itu mungkin satu pemikiran yang perlu kita ubah. Kita harus mulai lihatnya kayak apakah dia berbuat ini yang namanya baik dan sebagainya gitu. Nah ini balik ke kasus si Mario sama si kekasih. Gue jadi takut sebut namanya tau gak? Karena gue jadi takut sebut namanya. Lu tau gak bahwa gue tiap kali waktu kasus ini mulai muncul, dalam bayangan gue apa Agnes Monica dong. Tapi jujur gue juga. Lu juga? Iya, karena nama Agnes itu entah kenapa sangat nempel banget sama Agnes Monica gitu. Ya sekali lagi bukan Agnes Monica ya, tapi nempel banget tuh nama gitu loh. Bahwa Agnes itu Agnes Monica. Iya, sorry ya. Iya, enggak apa-apa, dimaafin. Berapa banyak teman masa kecil lu yang namanya Agnes? Gue cuman punya satu. Nama Agnes. Serius? Gua dua lah. Dua. Itu kan jarang kan nama Agnes kan? Makanya. Iya, makanya nama Agnes Monica nempel gitu. Brandingnya udah bagus tuh orang. Oke, lanjut. Nah, balik lagi ke kasus mereka berdua nih. Tadi lu sempat sebut soal insecure. Jangan-jangan nanti thumbnail kita Agnes Monica. Jangan, gak ada yang nonton. Gak. Nah, tadi lu sempat mention, lu tahu gak? Agnes Monica dan David. Sebelum gue masuk. Oh iya. Lu tahu gak? Jadi David. Ada media luar negeri. ini lumayan lucu. Nempelin mukanya David kan. Iya, dengan polosnya muka David, kan diedit netizen Indo kan. Iya. Gue gak tahu gimana. Diambil sama media luar negeri, dipasang gitu. Blunder banget. Itu sih blunder. Makanya perlu cross check gitu kan. Makanya teman-teman mungkin saran juga ya, susah untuk kadang kita lihat berita di sosial media atau Twitter dan sebagainya tuh untuk validitas kebenarannya. Kadang kita harus gali terus. Bahkan media luar negeri aja kecele.
Sorry. Balik. Sebelum gue lanjut, sebelum gue lanjut, itu ya, gue rasa bukan mereka kecelek, mereka bikin satu Indonesia ketawa lah sesaat gitu. Oke, anyway teman-teman, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung soal masalah berpacaran, mungkin kamu merasa bucin dan sebagainya, please consult. Please consult. Jadi consult itu konsultasilah dengan orang-orang yang punya pemikiran dewasa. Konsultasilah dengan mungkin kalau bisa sih orang tua ya baik ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak cocok sama orang tua atau kayak aduh enggan gue mau ngomong sama orang tua, kamu bisa konsultasi dengan misalnya kakak rohani atau kamu juga bisa download Hello God. Jadi kita punya aplikasi Hello God dan di situ kita bikin jadi komunitas yang positif ya, yang saling membangun, yang apa namanya? Kalau kamu ngomong apapun di situ, your pain, kamu nggak akan dihakimin. Sebuah wadah untuk teman-teman bisa menemukan bantuan dan juga membantu orang. Yes, ya. Oke, kita kembali. Tadi funny thing, karena lu sempat bring up tentang yang namanya consult. Berarti ada namanya orang ketiga gitu lah. Pihak ketiga. Dulu gue kalau di tempat gue sering kita sebutnya kalau lu pacaran harus ada yang namanya mentor untuk pacaran lu. Karena kan kalau kita pacaran ya kita nggak peduli lah ya. Iya, pikirannya kan happy doang. Iya, pikirannya ya udah gue berdua mau happy, nonton, makan gitu kan. Happy berdua, ngapain gue ada orang ketiga? Nanti itu ditikung lagi gitu kan. Nah, cuma kita lihat tadi sempat kita di awal banget ya, kita sempat sebut ada satu temennya mereka berdua ya. Itu boleh disebut gak sih? Iya, nggak apa-apa udah pokoknya si Bro S ini mereka kan temennya dari si M sama si Mario sama si Monica. Jangan loh. Si Agnes. Nah, ini kan mereka berdua temen. Peran temen menurut gue juga satu peran yang penting loh. Karena coba misalkan hari itu temennya kayak udahlah janganlah. Iya, udahlah harusnya. Janganlah. Benar. Lu daripada dengerin Agnes gitu-gitu, misalkan lu daripada lu kayak gebukin dan sebagainya, mendingan lu coba aja ngomong baik-baik ke Agnes lu gitu-gitu. Menurut gue peran ketiga tuh penting loh. Penting banget. Gara-gara kejadian tapi ini. Tapi problemnya menurut ceritanya adalah si Shane ini katanya memang gue dengar katanya dia susah nih. Gue suka nih ya kayak gini nih teman-teman, jangan di skip. Oke, gini aja. Jadi ceritanya itu dia itu memang bukan berasal dari keluarga yang sekaya Mario. Bukan keluarga yang sekuat Mario, bahkan cenderung katanya masih terima bantuan atau gimana. Jadi si Shane ini secara sosial akhirnya jadi saya jadi kayak bawahannya Mario. Jadi ya kasihan juga, dia nggak bisa ngomong apa-apa dong. Iya sih. Iya kan, gitu. Nah, ini juga terjadi nih di anak-anak sekolah zaman now. Ya nggak? Kayak gimana tuh? Kayak maksudnya gini, di dalam sekolah itu lu pasti pernah ketemu aja. Di kelas atau di sekolah lu ada geng. Ya. Ada jadi pemimpinnya, ada jadi bawahan. Benar. Jadi orang suruh-suruhan kan? Benar nggak? Gitu. Biasa itu orang yang paling berkarisma tuh. Orang yang entah paling nakal, yang paling ini di atas, terus anak bawahnya yang ya itulah ikut-ikut. Anak bawahnya yang ikut-ikutan. Betul. Gitu. Kenapa bisa ikut-ikutan ya? Karena itu tadi nggak feel safe dengan dirinya juga. Gitu. Mungkin satu sisi kalau kurangnya ada keberanian untuk speak up juga. Mungkin kalau dia ngomong. Bener. So once again ya, kita tahu bahwa namanya dunia sekolah remaja itu tuh penuh dengan berbagai macam struggle yang kadang kita nggak bisa define it. Ya kan? Nah, that's why kenapa kita bahas di sini. Karena seringkali kita tuh cuman kayak ngejalanin aja tanpa kita betul-betul mendefinisikannya dengan baik. Iya. Gitu. Dan bahaya banget kalau misalnya lu udah bucin tapi lu nggak feel safe dengan diri lu sendiri. Kayak maksudnya lu tuh nggak aman dengan diri lu sampai lu mesti membuktikan ini dan itu supaya lu dianggap, diakui, disayang. Dan kalau misalnya lu punya pacar misalnya ya, yang selalu menuntut lu untuk membuktikan itu hati-hati, red flag itu. Iya. Bahaya banget. Ya. Karena apa? Karena dia selalu merasa tidak puas dan tidak cukup. Be careful dengan pasangan yang kayak begitu. Be careful, really be careful. Karena kalau lu udah bucin, lu kayak entah bagaimana akal sehat lu nggak jalan, lu ngebuktiin aja terus. Iya. Kalau lu sayang gua, lu jemput gua tiap hari, lu jemput gua dari kantor. Nah, kalau lu sayang gua, buktiin sayang lu gitu. Terus habis itu tuh
mantan gue. Itu tuh mantan gue. Gitu ya. Itu tolong mantan gue ya. Lu urus kalau dia dulu jahat sama gua gitu. Dia dulu jahat sama gua, tapi gua tahu lu baik sama gua. Coba lu tegur. Bahaya banget kan? Bahaya banget. Makanya bahaya banget. Jadi makanya gini, while lagi bucin, it's okay. Dalam tanda kutip enjoy your bucin. Dalam tanda kutip ya. Tetapi please jangan nggak logis. Jangan juga ngelakuin hal yang merugikan diri. Gue boleh bilang nggak kalau selain bucin tuh ada banyak hal yang negatif, tapi ada bucin juga yang positif. Yes. Contoh. Nih, contohnya bagus banget. Ini kisah nyata teman-teman semua. Lu diajak teman-teman lu ke klub, clubbing. Oke. Minum-minum. Rokok. Disclaimer, ini pengalaman Disclaimer pribadi. Ini bukan pengalaman pribadi. Oh bukan. Ya adalah pengalaman pribadi gue nggak mau bohong. Terus habis itu kalau lu diajak dan lu ada keinginan untuk mau ikut, karena ya udahlah teman-teman deket lu dia ngajak nongkrong lah. Kalau gue mikir ya pada saat itu kan, ngajak nongkrong masa gue nggak ikut minum-minum dan sebagainya. Terus habis itu di saat lu udah berpacaran dan cewek lu bilang, lu ngapain ke tempat gituan, buat apa dan sebagainya, nggak usah gitu. Pokoknya gue nggak mau lu ke tempat-tempat gituan. Nah, maksud gue yang kayak pada akhirnya yang kayak jadi baik juga ya. Iya, jadi ada baiknya gitu. Kalau memang pasangan lu bener. Tapi kalau lu sama toksik, pasangan lu toksik juga, wah celaka. Iya. Hancur deh. Di kasus yang kayak tadi dia bisa. Terus lu bucin sama orang toksik, mati. Nah, lu. itu lebih kacau lagi kan. Maksudnya kalau lu ketemu bucin yang kayak gitu, bucin yang kayak mengingatkan lu jangan ke tempat gituan, bahaya dan sebagainya, lu bisa minum-minum, lu bisa mabuk, lu bisa kecelakaan dan sebagainya. Itu menurut gua ada bucin yang positifnya gitu loh. Tahap paling ekstrimnya kayak lu kalau ke tempat gituan nggak usah chat gue besok. Itu kan lumayan ekstrim kan. Oke, gue nggak bakal ke tempat gituan. Gue bakal di rumah, gue bakal istirahat malam ini, gue tidak akan mabuk gitu. Tapi buat teman-teman ya, mungkin ada di antara teman-teman kayak gini, gue juga gitu tuh kok Julius asik ya. Gue juga gitu tuh, gue sering ingetin cowok gue supaya jangan ngerokok. Tapi nggak didengerin. Justru gue mau bilang, nggak salah ya. Kalau misalnya pacar kamu nggak ngerokok atau apa, gara-gara kamu ngomong, jangan cepat senang. Senang boleh, tapi jangan terlalu sering senang, karena lu hati-hati. Bisa jadi dia ngelakuin itu karena dia lagi bucin sama lu. Kalau dia udah lewat masa bucin, be careful, coy. Menarik. Biasa masa bucin ini 1-3 tahun lah. Setelah 3 tahun, lu pemikiran hubungan lu udah mulai dewasa. Gini, jadi makanya apa sih namanya relasi? Relasi itu kan teman hidup, teman jalan, teman menjalani hidup. Lu menjalani hidup dengan orang yang seharusnya bikin lu nyaman. Bukan nyaman memanjakan lu ya, tetapi maksudnya lu nyaman, lu bisa jadi diri lu sendiri. Tapi juga orang yang menolong lu untuk jadi better person. Iya, bertumbuh. Kadang ada orang yang berubah, quote and quote, jadi better person karena dia lagi bucin aja. Tapi ketika dia udah nggak bucin lagi, dia pada dasarnya bukan orang yang mau terus berubah jadi baik. Hati-hati loh. Lu hati-hati loh teman-teman gitu. Jangan sampai lu bucin, lu menganggap gue berhasil membuat pacar gue sekarang masuk ke gereja. Halo Bambang. Gue pikir lo mau ngomong haleluya. Halo Bambang. Ini kebiasaan nih. Gak apa-apa. Ada bucin positif. Iya, hati-hati lo ya. Gitu, jangan sampai lu tuh kalau gue bilang tuh terlena. Terlena dengan sebuah fenomena yang sebenarnya itu terjadi karena dia lagi bucin. Kalau dia udah lewat masa bucin, wah lu hati-hati loh, jangan loh. Makanya bucin itu silakan nikmati, tapi please mikir. Iya, lu nggak bisa larang orang jatuh cinta. Betul, pasti. Maksudnya nggak boleh jatuh cinta, lu nggak bisa. Itu kayak ada satu masa yang memang harus terjadi, kayak masalah terjadi dalam hidup lu. Lu nggak bisa larang masalah itu datang. Jantung hati deg-degan. Lu nggak bisa larang itu datang, tapi ketika dia datang, nah, lu mesti hadapin dengan benar. Gitu. Ketika lu lagi bucin, lu hadapin dengan benar. Berarti kita ngomong persiapannya gitu deh. Kita coba ngomong persiapan sebelum pacaran gimana?
Jadi persiapan sebelum pacaran. Kan kalau lu udah terlanjur pacaran nih, let's say balik lagi ke Mario sama si kekasih. Mario sama kekasih. Menurut lo mereka ada persiapan secara karakter nggak buat pacaran? Nah, I don't think so. Enggak kan? So. Maksud gue terkadang tuh sebelum lu memulai relasi yang sehat dan serius, lu harus bilang ke diri lu sendiri kalau oke, gue harus siap untuk menjalani relasi ini. Gue harus punya kedewasaan untuk mau jalanin hubungan gue sama berdua. Karena balik lagi, buat apa lu pacaran kalau ujung-ujungnya nggak hidup bareng? Oke lah, kayaknya topik obrolan soal perbucinan ini yang membuat orang melakukan hal yang gila, hal yang tidak masuk akal, itu kita bahas secara glimpse ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa ada hal-hal yang teman-teman pengen tanyain juga, boleh komen di bawah. Iya. Begitu ya, boleh juga tanyakan, boleh juga mau berbagi kisah tentang kebucinanmu gitu ya. Boleh juga silakan Anda tuliskan bawah, dan lebih seru lagi kalau kamu ceritakan itu di HelloGuard. Di aplikasi HelloGuard lebih tepatnya, di download di Play Store dan App Store juga. Teman-teman silakan follow sosial media kita. Tapi kok sebelum kita menutup, ini udah berapa lama sih? Ini sudah 40 menit ini. Yakin loh? Berapa menit di? Belum kan? Cuma bukan, gue nggak mau ngurus itu sih sebenarnya. Soal waktu itu belakangan. Cuma gue penasaran gini sebenarnya. Lupa kan gue jadi. Tadi tuh gara-gara gue udah siapin sesuatu, tapi gara-gara kita ngomongin waktu gue jadi lupa. Oke. Balik lagi ke Mario sama Agnes. Gue mau ngomong, sebenarnya agak sayang sih ya kasus ini beneran kejadian, karena banyak pihak yang terlibat, hubungan mereka yang akhirnya kepecah. Kasian juga sih orang tuanya Mario juga ya. Juga di satu sisi ya, kita sekali lagi tidak mau komen dengan berbagai macam harta yang tidak dilaporkan. Betul. Itu kayak ada personal nih. Enggak ada personal. Cuman maksudnya kan ya udahlah, akhirnya ini makin menunjukkan kepada kita bahwa apa sih yang lu warisin buat anak-anak lu gitu. Kalau orang cuma berpikir hanya cuma warisin harta, sayang banget ya. Iya. Ya kita nggak tahu juga orang tuanya. Balik lagi. Kalau gue merasa simpati sih sama orang tuanya Mario. Kalau gue ya. Iya. Tapi terlebih dari apa, gue nggak tahu. Tapi dia jadi susah gara-gara kasus ini. Gue di satu sisi simpati. Iya. Juga untuk misalkan untuk si Bro M sama Bro A ini, si sepasang kekasih ini, untuk masa depan mereka yang juga belum tahu gimana, kan itu juga satu hal yang sebenarnya perlu dikhawatirkan gitu, diconcernkan, dilihat. Tentu saja teman-teman, kita berdoa untuk mereka di pos pemulihan, dan juga ya supaya mereka bisa menjadi orang yang lebih baik lah. Satu sisi juga untuk David, semoga pulih cepat. Nah, untuk kita semua nih teman-teman, pertanyaan paling pamungkasnya adalah untuk kita semua ya, nggak cuma buat lu, buat gua, apa yang bisa kita pelajari dari si kasus pertengkaran ini gitu, perbucinan ini. Kalau dari tadi kita bahas tuh perbucinan ini tuh, apa yang bisa kita pelajari untuk kita semua gitu, terlepas dari yang semua sudah kita bahas ya. Jujur gue agak sayang sih sebenarnya. Sayang apa? karena lu sayang sama Agnesnya? Bukan, gue sayang karena kejadian. Iya, yang kita perlu pelajari dari kasus ini adalah, Anda bisa melihat bahwa bucin itu bisa membuat orang gila. Makanya pengkhotbah mengatakan, Kidung Agung mengatakan, jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya, karena cinta itu kuat seperti dunia orang mati. Asik. Apa artinya itu? Ya, buat teman-teman yang mau cari tahu jawabannya. Nggak, karena artinya itu adalah gini. Pengkhotbah itu menyamakan, Kidung Agung menyamakan antara dunia. Kenapa disebut dunia orang mati? Karena dunia orang mati itu kayak satu state, satu keadaan di mana nggak ada orang yang bisa tolak. Mau kaya, mau miskin, tua, muda, laki, perempuan, orang petinggi, rakyat jelata. Ketika mati datang, siapa yang bisa tolak? Nggak bisa. Iya, kuasa kematian tuh gila banget, kuat banget. Disebutkan kuat banget. Makanya Yesus bangkit dari kematian, disebut Yesus mengalahkan segala kuasa yang paling, ya kan? Oke, kita balik ke sini. Jadi jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya, karena cinta kuat seperti dunia mati. Jadi menurut pengalaman si penulis Kidung Agung,
bahwa cinta itu begitu kuatnya sampai-sampai lu nggak bisa tolak. Karena itu jangan lu bangkitin cinta sebelum waktunya. Maksudnya adalah jangan lu itu bucin sebelum lu bucin pada level yang orang yang tepat, orang yang benar dan waktu yang benar. Kadang-kadang kita jadi anak remaja, kita kepengen udah suka, ya udah kita tabrak aja gitu. Oh iya, saya mengerti itu. Kita udah seneng, kita tabrak aja. Nah itu bahaya banget, ya kan? Karena lu membangkitkan cinta sebelum waktunya. Dan ketika lu sudah merasa oh gini, kadang-kadang lu tuh akhirnya nggak bisa membedakan. Percayalah, seringkali lu nggak bisa bedain mana yang benar mana yang enggak. Iya. Lu nggak bisa bedain dia orang yang benar apa enggak. Iya. Lu nggak bisa bedain. Lu banyak melakukan karena cinta. You know what? Dalam marketing itu seringkali yang membuat orang tuh mau beli karena barangnya menarik. Karena lu suka. Bukan karena lu butuh. Nah itu dia. Jadi bucin itu di satu sisi kita pahamin bahwa itu kayak satu fase yang lu alamin gitu. Iya. Tapi please be wise. Be wise. Dan jangan cepat-cepat ikutin arus, gelombang. Ikutin perasaan. Hawa nafsu. Jangan ikutin perasaanmu karena perasaanmu bisa menipu kamu. Gitu. Yang kedua, penting banget kita itu punya pembimbing, teman yang dewasa rohani. Jangan teman-teman pecicilan, teman yang gak jelas yang ngajarin lu gak bener punya. Iya. Teman yang dewasa rohani, teman yang bisa membuat lu bisa berpikir dari perspektif yang orang ketiga, perspektif yang benar. Ketika lu ngalamin lagi suka sama si A, suka sama si B, atau lu lagi dideketin sama si A, si B gitu. Penting banget lu punya teman rohani. Iya. Orang tua rohani atau mentor yang rohani yang bisa membuat lu tuh mampu melihat dengan benar. Jangan jump sembarangan. Jangan lakukan hal-hal yang gak logis. Yang ketiga, pacaran masa remaja itu pacaran yang kayak, maksudnya gini, problemnya adalah lu itu seringkali terpapar atau terekspos dengan nilai-nilai romantisme film. Setuju nggak? Gue setuju. Romantisme film itu apa? Waduh, pas misalnya nih ya di film itu kan orang pulang kerja, tahu-tahu pas pulang kerja, aduh hujan, di depan cowok gue lagi nunggu pakai payung, so sweet, kayak gitu kan. Enggak, kalau di dunia asli kita, iya, hujan romantis, di depan cowok gue udah nunggu pakai mobil. Iya, dijemput. Akhirnya kita memaksakan itu terjadi pada relasi kita. Iya. Kalau bukannya nggak boleh, tapi pada waktunya dong. Betul. Gitu. Ketika ketika nanti lu udah menikah, be romantis lah, silakan gitu. Iya kan? Iya. Gitu. Jangan lu jadi romantis pada masa-masa bucin, akhirnya lu nggak mampu melihat yang menjadi karakter sesungguhnya tuh bagaimana. Iya. Lu gara-gara lu nungguin pacar lu ninggalin pelajaran lu. Les misalnya. Project tugas. Iya. Lu ninggalin gara-gara apa? Gara-gara lu bela-belain beli nasi goreng buat pacar lu. Dan jadi pacar juga nggak usah baper begitu. Jadi karena wah gue lagi lapar tapi pacar gue lebih ini, aduh kok dia nggak romantis sih. Iya. Be realistis. Juga nggak sedikit ya pasangan-pasangan yang kurang menjaga tubuh mereka demi membuktikan cinta mereka. Benar, bisa kita bawa, itu poin bagus. Maksudnya ada banyak banget yang kasus-kasus itu poin bagus banget. Jadi pembuktian cinta nih ngomong-ngomong ya. Si Mario kan pembuktian cintanya dengan gue ngebukin gitu. Iya. Tapi ada juga, mohon maaf nih, perempuan-perempuan yang pembuktian cintanya itu apa? Jadi ada cowok-cowok memang yang kalau lu cinta gue kasih tubuh lu. Kalau lu cinta gue cium. Kalau lu cinta gue apa? Nah, wanita-wanita, perempuan, ciwi-ciwi, be careful. Please don't. Please jangan. Kalau misalnya tapi kok dia bilang kalau gue nggak begini, gue nggak cinta sama dia, ya udah putusin aja. Oh iya, betul. Putusin aja. Jangan takut putus dong. Gini, putus nyambung menurut gue, ini kalau gue pribadi biasa. Kalau menurut gue, iya. Kecuali kalau misalnya lihat sebelum menikah, lu mencari kecocokan itu biasa. Nggak usah baper. Gitu sih. Buat para pria, kalau gue kutip ko Andre dulu, be a man. Hargailah perempuan yang indah. Haleluya.
Oke lah kalau gitu teman-teman. Sebenarnya ada alasan penting kenapa kita hari ini bahas topik bucin ini, karena selain dia sebuah topik yang lagi hot, dia juga topik yang kita rasa boleh memberikan dampak untuk teman-teman semua. Juga mungkin dari kisahnya kita bisa mempelajari sesuatu. Karena sejujurnya benar ya, minggu ini kita punya banyak topik-topik yang luar biasa. Setan lah, pendeta KW. Apa lagi? Ya itulah pokoknya teman-teman. Tapi thank you teman-teman udah nonton, dan juga sampai hari ini kita sudah memasuki tahun kita yang pertama, teman-teman. Juga bulan depan Hello God on Topic akan ulang tahun. Ke-1. Wow, ucapan syukur. We are so grateful for you guys, all of you yang sudah ngikutin seri Hello God on Topic. Betul. Sejak awal-awal masih bapuk banget, buluk banget. Katanya harus itu ya. Masih buluk banget. Masih buluk banget. Ya, sampai sejauh ini kita belum bilang kita udah sempurna, enggak. Tapi thank you untuk dukungan teman-teman semua, karena ini masih terus ada. Dan thank you karena teman-teman udah share, ya bisa bagi kepada orang-orang yang lain pembicaranya. Iya. Wow. Gila, seneng banget kalau ketemu orang yang nonton atau dengerin episode kita. Terus teman-teman, kita minta tolong juga untuk dukung selalu pelayanan kita. Sebisa mungkin kita akan selalu menyediakan atau memprovide konten ataupun makna kepada teman-teman dan juga hidup teman-teman semua. Juga teman-teman silahkan download aplikasi Hello God untuk teman-teman bisa membantu dan juga dibantu. Oke lah kalau gitu, kita see you minggu depan ya. Thank you untuk Andre untuk episode hari ini. Thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.